Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Karena kami yakin percaya ketika kami bergabung dengan sebuah ibadah, itu pasti bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan pilih kami untuk kami hadir di dalam ibadah ini. Atau ibadah dimanapun saja. Karena Tuhan ingin berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu, bahkan juga lewat puji-pujian. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itulah yang akan menjadi modal bagi kami untuk kami menapak kehidupan ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon untuk diri hamba sendiri yang sangat jauh dari sempurna ini. Tuhan tolong dalam keterbatasan hamba-Mu ini, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu serta membahasnya, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tetapi terfokus kepada perintah-perintah Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini dengan taat dan setia. Bila nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan ketika kami taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, kita langsung saja. Hari ini saya akan memberitakan satu hal yang memang seharusnya diberitakan di dalam hamba-hamba Tuhan itu berkhotbah, ya, yaitu tentang Injil itu adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saya akan ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman-Nya yang terambil dari surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang-orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil atau kabar baik, kabar atau berita atau informasi yang baik yang memiliki kekuatan yang mampu menyelamatkan seseorang yang mendengarnya. Diselamatkan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Injil atau kabar baik atau informasi yang baik itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang memampukan seseorang yang mendengarnya atau membacanya itu, saudara, bisa bertobat. Yang tadinya tidak mengenal atau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bisa menerima. Karena saya yakin dan percaya bahkan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, orang itu bisa bertobat. Mungkin atau kadang-kadang kita berpikir ayatnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada maksud Tuhan dan Roh Kudus bekerja, maka sesederhana apapun firman itu, kabar baik itu, Injil itu akan mampu menyelamatkan seseorang. Ada begitu banyak orang yang mendengar kabar baik atau Injil yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya yakin semuanya hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, supaya barang siapapun juga ya yang mendengarnya dan percaya, itu akan terhindar dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Amin, saudara.
mendengar firman Tuhan, mendengar Injil atau kabar baik, itu saudaraku membuat seseorang itu bisa berubah. Saudara, saya teringat ya, ada satu kejadian, ada seorang anak muda yang karena patah hati, ya, jangan dicontoh nih, jangan dicontoh. Gara-gara patah hati aja, dia berniat untuk bunuh diri. Dia berjalan sambil nangis, ya, akan menuju kepada jembatan dan akan lompat dari jembatan. Kira-kira sebulan yang lalu pun ada yang lompat dari jembatan itu di dekat rumah saya, saudara ya, bunuh diri loh, saudara. Nah, anak muda ini jalan melewati semacam apartemen yang tinggi, saudara. Dan ketika melewati apartemen itu, dia melihat ada secari kertas yang terbang. Lalu ditangkap oleh dia, ya, ditangkap dan ternyata ada tulisannya, dibaca, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, serta-merta ini anak, karena saya yakin dan percaya pada saat itu Roh Kudus bekerja menjamah hati anak ini ketika membaca, langsung nangis, saudara. Langsung seperti tersentuh bahwa Allah itu mengasihi dia begitu besar. Nggak ditulis sebesar apa, hanya ditulis karena begitu besar. Sebesar apa? Tidak terukur. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Namanya anak tunggal itu sangat berarti, berharga. Bahkan ada ceritaan punya 5 anak di dalam sebuah keluarga. Yang satunya itu meninggal. Yang 4-nya itu, saudaraku, orang tuanya itu sedih terus-menerus. Seperti lupa kepada 4 anak yang lain. Apalagi kalau anak tunggal. Ya. Jadi saudaraku, tersentuh hatinya, Roh Kudus bekerja, membuat anak muda ini yang tadinya mau bunuh diri, mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Nangis, berdoa, saudara. Ya, lalu pulang. Dan saudaraku, esokan harinya di jam yang sama, dia lewatin juga tuh tempat itu, saudara. Di jam yang sama ada terbang lagi tuh kertas, saudara. Dibaca firman Tuhan lagi. Jadi saudaraku, dia tiap hari ke situ di waktu jam yang sama ada kertas yang berisi firman Tuhan atau kabar baik. Lalu dia penasaran, dia liatin, oh kira-kira di lantai berapa? Oh lantai 14. Lalu dia naik ke lantai 14. Ternyata dia ketok pintu, yang bukain adalah nenek-nenek yang berada di kursi roda. Udah tua di kursi roda, saudara. Ternyata ini nenek itu adalah aktivis dari sebuah gereja di Hong Kong, saudara. Namun karena sudah tua dan anak-anaknya itu pada kerja, sehingga si orang tua ini ditaruh di apartemen di lantai 14, ditinggal, saudara. Dan karena dia aktivis gereja, dia biasa melayani Tuhan, maka dia nggak mau diam. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, melayani. Jadi itu juga merupakan sebuah bentuk pelayanan, saudara, yang bisa membuat seseorang yang akan bunuh diri itu nggak jadi, saudara, ya, mengurungkan niatnya. Jadi saudaraku, mungkin bagi kita tuh ayat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan punya niat, kehendak untuk menyelamatkan seseorang, maka kata-kata yang sepertinya sederhana, saudara, diberi kekuatan Roh Kudus, mampu membuat orang itu berbalik. Ya, saya teringat juga, ya, karena kemarin saya baru udah lama saya nggak mendengar kesaksian Pak Yusuf Roni. Kemarin ternyata di TikTok itu ada saya dikirimin, jadi teringat, saudara, karena kebetulan dulu ketika saya bertobat itu saya ikut Pak Yusuf Roni gitu. Jadi dia bersaksi lagi, dan kesaksian yang saya akan utarakan itu nggak ada yang kemarin sih, tapi dia pernah bersaksi, saudara. Kenapa dia bertobat? Ini orang kan aktivis ya, aktivis dari kepercayaan atau agama yang lain. Dan sedang membakar gereja, kalau nggak salah di daerah di Bandung itu, saudara, dia bakar gereja, sebuah gereja. Ternyata ada Alkitab yang tidak terbakar. Dan ketika diambil, itu sudah terbuka, ya ini, Yohanes pasal 3, ayat 16. Dia baca itu, saudaraku, langsung ketertarikannya ada.
Jadi itu Alkitab dibawa pulang, dipelajari. Dan saudaraku setelah mempelajari Alkitab, bertobat saudara, ya, menjadi radikal sampai akhirnya dia sempat dipenjara 6 tahun, saudara. Mendapatkan perlakuan berat, disiksa, wah luar biasa lah Pak Yusuf itu mengalami, saudaraku, ya. Jadi maksud saya Injil atau kabar baik firman Tuhan itu, saudaraku, memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat seseorang yang tadinya itu benci sama Yesus bisa percaya, saudara. Ya, jadi itu bukti. Jadi saya mendengar pada saat itu ya kaset-kaset rekaman dari Pak Yusuf itu tuh sudah melanglang buana, udah menurut saya sih jutaan orang bertobat gara-gara mendengarkan kesaksian kabar baik itu yang diutarakan oleh Pak Yusuf. Jadi itu salah satu contoh saja bahwa memang Injil itu adalah kekuatan Allah yang memiliki kemampuan, kekuatan yang luar biasa bisa merubah seseorang, saudara. Saya mau nanya nih, siapa yang bisa merubah saudara? Siapa yang bisa merubah saya juga? Nggak ada, saudara. Mungkin bisa berubah ketika kita berhutang budi pada seseorang, dibantu oleh seseorang, atau orang jahat tapi ngomong sama kita nih, gue kasih lu uang 1 miliar, ya kan? Ini contoh doang, nggak mungkin terjadi sih, ya kan? Gue kasih lu ya, Imelda ya, 1 miliar, ya. Tapi lu mesti baik sama gue ya. Padahal dalam hatinya kan saya marah sama dia kan, karena dia menyakiti hati saya, dia memfitnah saya. Tapi dia bilang dia mau kasih uang saya 1 miliar, dan saya harus baik sama dia. Mungkin saya bisa berubah, ya. Saya bisa baik sama dia. Tapi luarnya saja kan, dalam hatinya bagaimana? Pasti masih dendam, saudara. Ya, tapi saya ingin sampaikan, yang namanya firman Tuhan, yang namanya Injil, kabar baik, itu memiliki kekuatan untuk merubah seseorang, merubah saudara, merubah saya dari dalam. Bisa berubah kita, saudara. Ya, jadi saudaraku, saya juga berubah, banyak banget perubahan yang terjadi. Nggak bisa ngalah saya dulu, saudara. Biarpun salah, tetap hajar aja. Pokoknya nggak mau kalah aja. Kalau disakiti hati, harus balas. Tersinggung di depan orang banyak, ada yang menyinggung hati saya, lu jual, gua beli. Gitu, saudara, ya kan. Nggak ada istilah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, nggak ada. Tampar pipi kiri, jab kanan masuk, das, gitu ya, saudara. Jadi, saudaraku, selalu ada keinginan untuk membalas. Nggak ada kekuatan. Tapi ketika firman Tuhan, Injil atau kabar baik itu diberitakan, memiliki kekuatan. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, itu tuh kabar baik. Bagaimana Tuhan menginginkan kita mengampuni seseorang. Kenapa? Karena Tuhan juga mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahkan pengampunan Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Ya, sementara kita manusia mengampuni cuma 3 kali kan? Awas lu kalau sampai 3 kali, ya kan infidri ya, saudara ya. Dan tetap melakukan kesalahan kepada kita, pasti kita langsung cut ya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan ajarin kita mengampuni itu sampai berapa kali, saudara? 7 kali 70 kali. Bukan 7 kali 70, 490, bukan. 7 kali 70 kali. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan Injil, kekuatan kabar baik yang bisa menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Jangan anggap enteng kematian kekal atau neraka. Jangan menyepelekan juga tentang keselamatan. Kalau saudara dan saya itu tidak diselamatkan, kita akan mengalami kematian kekal. Menderitanya luar biasa di neraka, saudara, dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdengar ratap dan kertak gigi saking kesakitan. Kita mau bunuh diri nih saking nggak tahannya, sakitnya nggak tahan sakit. Mau bunuh diri matiin diri, nggak bisa. Karena apa? Kekal.
kematian kekal, penderitaan yang kekal, itu akan terjadi, saudara, kalau kita tidak diselamatkan. Maka betapa pentingnya yang namanya keselamatan itu. Ketika saudara tetap melakukan dosa, ya, maka firman Tuhan sudah jelas menyatakan upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi saudaraku, Injil atau kabar baik itulah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara, firman Tuhan luar biasa juga. Ayat yang kedua, begini bunyinya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi, begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara pasti selamat nih. Ya kan? Kalau saudara langsung mati, kan? Menerima Tuhan Yesus, langsung metong. Mati mampus ya, saudara. Saudara langsung masuk surga loh. Seperti orang yang tergantung di atas kayu salib di sebelah kanan Tuhan. Kan langsung mati. Dia langsung masuk surga. Tapi kita, saudara-saudara juga, saya nggak tahu saudara kapan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya nggak tahu. Kalau saya kira-kira nih 40 tahunan yang lalu, saya terima Tuhan Yesus, pada saat itu saya pasti selamat. Tapi kan saya masih hidup sampai dengan hari ini. Artinya apa, saudara? Ketika kita masih hidup setelah kita diselamatkan, artinya itu merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara juga, untuk tetap taat setia kepada firman Tuhan. Tuhan ingin kita membuktikan itu. Dalam kurun waktu penantian, waktunya Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Ya, kita masuk surga, saudara. Tapi harus membuktikan, ya, harus membuktikan bagaimana saudara-saudara dan saya itu tetap setia. Di sini dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Kalau di tengah jalan, saudara berbalik, ya nggak terima Tuhan Yesus lagi, nggak selamat. Pada kesaksian Pak Yusuf kemarin bagus banget, saudara. Pak Yusuf itu dipenjara karena imannya. Dia menjadi Kristen, ya itu tuh dibenci, dipenjara, saudara. Dan pada saat dia di penjara itu diperlakukan, disiksa. Dan setelah 2 tahun, ternyata tuh dari pemerintah itu ada tawaran. Udahlah, kamu menyangkal Tuhan aja, udah jangan memberitakan lagi, nggak usah khotbah lagi lah, semacam begitu, saudara. Di stop, jangan khotbah lagi. Maka kamu akan dikeluarkan dari penjara. Awalnya dia senang nih, saudara, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, kan pura-pura lah, etok-etokan gitu kata orang Jawa, pura-pura saja gitu kan. Yang penting gue keluar dari penjara gitu kan. Jadi saudara, awalnya dia setuju tuh, tapi dia yakin Roh Kudus itu berbicara terus, jangan menyangkal gitu. Lalu juga ada suara sepertinya ngomong begini, kalau saya menyangkal nih saya keluar dari penjara. Lalu tiba-tiba begitu keluar dari penjara dalam keadaan sudah menyangkal Yesus, lalu ketabrak bajai gitu ya kan, saudara, dan mati gitu kan. Loh, masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Padahal dia sudah mengorbankan dirinya 2 tahun di penjara, tapi hanya seketika saja berpura-pura untuk menyangkal Yesus dan dia mati, saudara. Upahnya apa? Neraka, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka please lah, jangan anggap enteng kematian kekal. Neraka itu luar biasa, pasti dahsyat. Saya yakin pasti dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah lihat nih, saking dahsyatnya penderitaan manusia yang masuk ke neraka, maka Tuhan perlu turun tangan sendiri. Dia menjadi manusia. Dia mengalami ya apa yang disebut sebagai upah dosa itu maut. Jadi saudaraku, kalau kira-kira di neraka itu nggak terlalu menderita, nggak usah Tuhan Yesus turun tangan sendiri. Bisa saja dia utus malaikat atau siapapun juga, ya. Jadi saudaraku, ya Injil kabar baik
atau informasi yang baik itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Saya teringat juga, saudara, ya, ketika Paulus di penjara Filipi, ya, Kisah Rasul pasal 16, saudaraku, Rasul Paulus itu, saudara, berubah, kan bertolak, berubah ketika dia menerima Yesus. Ketika dia menerima Injil, itu dia langsung berubah. Seperti kita tahu, yang namanya Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus, ya, dan dia itu sebagai penganiaya jemaat. Jadi saudaraku, dia sampai mengatakan bahwa itu melakukan segala-galanya ketika aku masih hidup di agama yang lain, ya. Jadi dia katakan sebagai di dalam kegiatan agamaku yang lama, aku itu penganiaya jemaat. Kalau kita baca juga dalam Kisah Para Rasul pasal 9, saudara, itu ramai juga, ya. Saulus, ya, ketika dia bertobat ketika dia sedang menuju ke Damsyik. Dia menuju ke Damsyik, tujuannya apa, saudara? Untuk menangkapi orang-orang Kristen. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 9, ayat yang ke-1 dulu saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dan ia akan menghadap imam besar. Jadi dia mau menghadap imam besar, lalu saudara akan nangkepin orang Kristen. Ayat 2, dan meminta surat kuasa daripada imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dan Saulus akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan akan menangkapi orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Ayat ketiga dari Kisah Rasul pasal 9. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu suara Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, jawab Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat 6, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan langsung berbicara kepada Saulus, ya, bangun, pergi ke dalam kota, nanti kamu akan melakukan apa yang kukatakan. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Ayat 8, Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi pada saat itu, saudaraku, setelah dia mendengar suara Tuhan, ya, dia langsung buta. Ya, dia buta 3 hari 3 malam, nggak bisa melihat. Dan saya percaya, saya yakin, ketika Saulus ini sebagai penganiaya jemaat agama Yahudi yang jahatnya luar biasa, saudara, ya. Tapi dia mendapat penghormatan karena apa? Karena memang orang berwibawa, orang berkuasa. Nah, dalam keadaan dia menuju ke Damsyik dan dia menjadi buta 3 hari, saya percaya dalam waktu 3 hari 3 malam itu dia nggak makan juga, puasa, saudara. Dia bertemu langsung dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan secara langsung memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada si Saulus ini, ya. Sehingga saudaraku, Saulus yang tadinya menganiaya pengikut-pengikut Tuhan dan bahkan membunuh mereka, menangkapi mereka, langsung berubah, saudara. Ya, setelah menerima kabar baik dari Tuhan. Jadi, saudaraku, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Begitu dia berubah, saudara, ayat ke-20 dari pasal 9, Kisah Rasul, seketika itu juga yang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang tadinya nggak percaya, begitu dia langsung berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan langsung memberitakan kabar baik, si Saulus ini langsung berubah, saudara. Langsung dia di sini dikatakan dia langsung seketika itu juga memberitakan Yesus. Yesus yang dia benci luar biasa, dia beritakan malahan, saudara, sehingga
orang-orang Kristen pada saat itu, para pemuka agama Kristen pada saat itu juga curiga, ragu-ragu nih terhadap Saulus, saudaraku. Dan saudara, akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, Saulus yang sudah berubah ini bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, berubahlah namanya menjadi Paulus. Ya, jadi saudaraku, ada perubahan yang luar biasa, saudara. Nggak ada satupun yang mampu lah yang bisa merubah si Saulus yang jahat itu menjadi pengikut Kristus. Siapa yang bisa merubah? Nggak ada yang bisa merubah. Hanya firman Tuhan, hanya Injil, hanya kabar baik tentang keselamatan yang hanya lewat Yesus, itulah yang mampu menyelamatkan kita semuanya. Dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dari surat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan katakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, itulah firman Tuhan yang saat ini saya bacakan untuk saudara. Firman Tuhan, kabar baik, Injil, keselamatan itu, saudara, itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu merubah. Saya dulu kalau mendengar firman Tuhan tuh ya masuk telinga kiri, kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada, ya apaan ini ya kan, saudara ya. Tapi sekarang ini setiap kali mendengar firman Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang Tuhan tempatkan pada saya langsung menerjemahkannya bagi saya dan mendapat kekuatan. Makanya saudaraku, yang luar biasa adalah dulu kalau saya mendengar saya dipermalukan, diejek atau disakiti hati saya di depan orang banyak, saya langsung jawab, ya saya langsung counter, saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang ini luar biasa ya, saudara ya, bisa ada ketenangan. Karena firman Tuhan yang saya baca itu muncul. Makanya kenapa penting membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu nggak akan pernah hilang di sepanjang hidup kita. Menetap. Dan cara Tuhan bicara kepada kita, caranya gimana? Dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Ketika kita butuh nih, langsung keluar. Ya, saat kita khawatir, firmannya nggak usah kita suruh-suruh, nggak usah panggil-panggil, firman Tuhan, keluar dong, gitu. Nggak usah, langsung keinget. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan, langsung keluar. Sehingga yang tadinya marah nih, saudara, jadi diam gitu, diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Jadi ketika saya marah, saya nggak langsung ketemu sama orangnya, saudara. Saya harus berdoa dulu. Kalau enggak, saya langsung marah pasti kan. Tapi firman Tuhan memberi kekuatan buat saya. Diam, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Nah, saudara, Injil yang memiliki kekuatan Allah yang luar biasa, yang mampu menyelamatkan seseorang, itu perlu kita beritakan. Supaya orang lain itu juga diselamatkan. Di dalam penjara Filipi itu, saudara, yang tadi saya sudah katakan, Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara, penjara Filipi, ketika Rasul Paulus di penjara, saudara, ya, lalu apa yang mereka lakukan ketika mereka siuman tengah malam? Paulus dan Silas berdoa dengan suara nyaring, berdoa dan menaikkan puji-pujian. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah gempa bumi yang hebat, ya, pintu-pintu penjara goyah, terbuka, belenggu terlepas semuanya. Dan kepala penjara bangun, melihat kok pintu-pintu penjara kebuka, langsung mau bunuh diri. Dipikirnya orang-orang di penjara itu atau para napi sudah lari. Lalu berteriaklah Paulus dari dalam tuh, dari dalam penjara yang paling dalam tuh. Ya bisa tahu ya si kepala penjara mau bunuh diri. Teriak, jangan celakakan dirimu karena kami semuanya masih ada di sini. Nah, saudaraku, sampai akhirnya, saudara, kepala penjara ini nanya, ya, ayat 30 dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nanya nih kepala penjaranya. Langsung Paulus dan Silas menjawab,
memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Langsung jawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini coba kalau kita baca kan biasa-biasa saja, sederhana saja saudara, ya. Tapi ketika firman ini diberitakan oleh para rasul dan ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, membuat kepala penjara ini percaya. Jadi begitu diberitakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau seisi rumahmu selamat juga. Lalu saudaraku, apa yang dilakukan oleh para rasul ini? Tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi penting sekali ketika saudara melayani seseorang, firman Tuhanlah yang diberitakan. Kesaksian oke, tapi yang namanya kesaksian itu bukan firman loh, ya kan? Kesaksian itu bukti dari firman Tuhan yang terjadi, ya. Lalu saudaraku, ayat 32 dari Kisah Rasul pasal 16, lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara ini, dan juga kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Gara-gara apa? Ini kan kepala penjara, saudara. Mana mungkin ya kepala penjara kok bisa bertobat lewat narapidana? Coba. Yang ada mah narapidana kerjasama sama kepala penjara gitu, jualan narkoba gitu kan, saudara. Ini di sini berubah luar biasa, saudaraku. Ya, napi atau narapidana Paulus dan Silas dengan memberitakan kabar baik Injil keselamatan membuat kepala penjara ini bertobat. Ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, kepada Paulus dan Silas, dan ia sangat bergembira. Kepala penjara ini sangat bergembira bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah itu saudaraku di situ dikatakan setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepadanya dan lepaskanlah kedua orang itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kabar baik yang diberitakan bukan hanya menyelamatkan kepala penjara saja, tetapi seluruh isi rumahnya juga diselamatkan. Amin, saudara. Jadi ini bukti ya bahwa Injil atau kabar baik, berita baik, informasi yang baik itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merubah seseorang. Sifat yang lama berubah, ya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga semakin lama kita semakin menyerupai Kristus. Amin, saudara. Mudah-mudahan saya berdoa supaya kabar baik ini didengar kita, ya, bagi yang sudah melayani Tuhan, lebih tahu lagi bahwa ternyata penting untuk diberitakan. Karena dalam Roma pasal 10 itu menyatakan bagaimana mereka bisa percaya kepada dia kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kalau kami mendengar saat ini bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan sedang ajar kami supaya kami juga akan memberitakan kabar baik atau Injil ini kepada setiap orang yang kami jumpai, agar supaya yang mendengarnya itu menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami ketulusan, semangat untuk terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.